Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Carmela Semen. Saya dosen program studi ilmu pemerintahan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan dan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan. Mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan memiliki bobot SKS, yaitu 2 SKS. Mata kuliah ini juga adalah mata kuliah dasar dari program studi ilmu pemerintahan yang biasanya diajarkan dalam semester pertama, yaitu semester 1 atau semester ganjil. Mata kuliah ini juga memiliki sub CPMK atau sub capaian pembelajaran mata kuliah, di mana mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan biasanya mencakup pemahaman konsep dasar ilmu pemerintahan, landasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu pemerintahan, serta kemampuan untuk menganalisis berbagai pendekatan dalam ilmu pemerintahan. Selain itu, sub CPMK juga bisa mencakup kemampuan untuk menelaah sejarah, konsep, dan pendekatan dalam ilmu politik yang berkaitan dengan pemerintahan, serta kemampuan untuk mengkategorikan kelompok kepentingan dalam penegakan serta peran masyarakat sipil. Ada beberapa konsep atau tema pokok yang akan dibahas dalam mata kuliah ini, yaitu yang pertama adalah konsep dasar ilmu pemerintahan dan ruang lingkup ilmu pemerintahan. Yang kedua, hubungan ilmu pemerintahan dengan ilmu lainnya. Terus yang selanjutnya adalah asas-asas pemerintahan, sistem pemerintahan, mazhab pemerintahan, sistem pemerintahan Indonesia, problematika desentralisasi dan konsentralisasi di Indonesia, pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, pemerintahan desa, konsep good governance, negara, demokrasi, kekuasaan, dan yang terakhir atau pertemuan ke-14 atau materi ke-14, yaitu kepemimpinan pemerintahan. Nah, dalam mata kuliah ini juga memiliki atau saya akan menerapkan metode pembelajarannya, yaitu metode pembelajaran yang saya gunakan di sini adalah pidato, yang dimana saya akan menyampaikan sekilas materi dan selanjutnya akan didiskusikan bersama saya dengan teman-teman sebagai mahasiswa yang mengikuti mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan. Ada bobot penilaian dalam mata kuliah ini, yaitu mahasiswa akan mendapat skor atau penilaian dari kehadirannya, UTS-nya, dan sampai penilaian terakhir atau finish dalam 1 semester. Jadi mahasiswa akan mendapat nilai yang maksimal ketika dia memenuhi berapa persen dari bobot penilaian atau persub kompetensi. Yang pertama yaitu penugasan, kehadiran, dan keaktifan kelas. Di sini penugasan memiliki 2 bobot penilaian 25% dan kehadiran 25%, keaktifan kelas 50%. Oke, itu sekian dari penjelasan pengantar mata kuliah ilmu pemerintahan, yaitu konsep dasar dan ruang lingkup ilmu pemerintahan, di mana ilmu pemerintahan itu adalah studi esensi untuk memahami fondasi tata kelola negara modern. Bidang ini memainkan peran
krusial dalam pembangunan bangsa, mengkaji secara mendalam tentang kekuasaan, otoritas, dan pelayanan publik demi tercapainya pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Di situ di pelayanan publik kita sebagai masyarakat mengalami yang namanya adalah mungkin dari segi pelayanan publik yang diberikan pada masyarakat. Jadi tadi gangguan misalnya ketika kita membuat KTP, gangguan signal, dan ada permasalahan lain yang terjadi di sana, sehingga penanganan sosial ini kita berada di publik ini kurang maksimal. Yang lain sudah pernah melakukan urusan dengan pemerintahan, di mana untuk pembuatan KTP itu pelayanannya berbelit-belit, lama sekali. berbelit-belit lama sekali. Kenapa penyebabnya? Jaringannya kurang bagus. Ya, salah satu penyebabnya itu. Terus mungkin karena banyak orang. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Jadi kita masuk di konsep kebijakan. Ini tulis ini kebijakan. Jadi yang pertama, negara harus punya ini. Jadi konsep dasar satu negara, pemerintahan, dan tata kelola, di mana negara itu sendiri adalah entitas berdaulat dengan wilayah geografis, populasi, dan pemerintahan yang stabil. Contohnya Indonesia sebagai negara kepulauan dengan berapa nih? 17.504 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Berarti ini satu negara, satu wilayah. Nah, terus pemerintahannya itu adalah organisasi atau badan pelaksanaan keuangan negara meliputi cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang bekerja untuk menjalankan fungsi-fungsi negara. Jadi struktur ini atau lembaga-lembaga ini mereka punya pekerjaannya untuk apa? Menjalankan pekerjaan negara tersebut. Dari tiga lembaga ini ada juga cabang-cabang lembaganya lagi. Nah, nanti kalau teman-teman besok kita pelajari selanjutnya, ya teman-teman akan tahu, oh ternyata si A atau si B dia punya tugasnya seperti ini. Misalnya di daerah itu terkenal atau yang namanya kantor bupati. Jadi kabupaten sendiri dia punya fungsinya berbeda dengan tiga lembaga tersebut. Mereka juga punya kerja yang berbeda-beda atau punya fungsi yang berbeda-beda. Tapi mereka punya apa? Punya kewajiban yang sama untuk negara dan masyarakat, untuk melayani masyarakat, untuk bekerja untuk negara itu sendiri. Jadi pejabat publik itu mereka bekerja untuk menjawab visi misinya sebuah negara. Visi misi negara Indonesia sendiri apa? Mensejahterakan rakyat. Mensejahterakan rakyat. Ya mudah-mudahan negara kita di periode ini ya bisa mensejahterakan rakyatnya, sehingga visi misi negara itu bisa tercapai. Atau governance, yaitu interaksi kompleks antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Indikator utama meliputi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Jadi biar berjalannya tata kelola pemerintahan yang baik, yang biasa disebut apa? Jadi biar
kita capai ini, biar pemerintahannya baik, berarti dia harus pemerintahan itu atau struktur pemerintahan itu baik itu di pusat maupun daerah, dan pemerintahan yang paling penting yaitu pemerintahan desa, ya kan? Dia harus apa? Memenuhi beberapa indikator yang paling utama. Pertama, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Di mana kalau seorang pemerintah atau seorang pejabat publik dia melakukan atau melaksanakan beberapa indikator ini, berarti pemerintahan itu akan mendapat pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih. Jadi harus punya 3 komponen tersebut atau faktor utamanya yang paling diharuskan yaitu ini. Kalau ini sudah terpenuhi berarti dia sudah masuk di keadilan dan yang lain-lainnya. Jadi negara sukses, ya toh? Negara sukses dalam apa? Bekerja. Negara sukses untuk visi-misi negara. Daerah sukses untuk visi-misi daerah. Jadi biasanya visi-misi pemerintah itu terakhir itu apa? Mensejahterakan rakyat, mensejahterakan rakyat. Berarti harus ini. Kalau 3 komponen ini atau 3 indikator ini atau beberapa indikator ini sudah terpenuhi, berarti pelayanan publik itu baik. Masyarakat sudah tidak akan mengeluh. Tapi kita kembali lagi di kondisi yang sekarang. Karena masyarakat punya partisipasi itu juga lemah. Itulah ada faktor apa? Karena faktor antrian misalnya kita ke pelayanan ucap penguatan KTP atau dokumen-dokumen lainnya. Karena masyarakat sudah terbiasa dengan antrian yang panjang, betul? Dia maunya yang instan. Jadi teman-teman pelayanan hadir di TPS, ya toh? Kita adalah orang-orang yang termasuk menentukan arah politik bangsa atau nasib bangsa. Di mana kita datang di TPS, kita berpartisipasi untuk pemilu, mencari apa? Sosok pemimpin yang apa? Mencari sosok pemimpin yang bertanggung jawab, sosok pemimpin yang baik, sosok pemimpin yang dilihat. Biar kita bisa apa? Bertanggung jawab atas ini. Saya rasa pemimpin kita dari pertama presiden pertama sampai sekarang ya baik-baik ya. Pemimpin yang baik. Kenapa? Karena pemimpin misalnya presiden kita yang sekarang ini atau bupati, wali kota, gubernur yang ada di daerah teman-teman masing-masing, itu adalah pilihan-pilihan rakyat, ya. Berarti mereka itulah yang terpilih pemimpin yang baik. Atau sebaliknya, pilih karena apa? Dapat amplop atau karena untuk berpartisipasi menentukan nasib bangsa atau nasib daerah. Saya rasa mahasiswa yang di pemerintahan dia ada di konsep ini, yaitu berpartisipasi menentukan nasib bangsa dan daerah. Perilaku orang lain yang dapat berasal dari berbagai sumber seperti jabatan, kekayaan atau karisma. Sedangkan otoritas sendiri kekuasaan yang secara resmi diakui sah dan legitim oleh masyarakat seringkali didasarkan pada konstitusi atau undang-undang yang berlaku seperti otoritas pemerintah berdasarkan Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang 1945 atau undang-undang yang
berlaku. Terus kebijakan publik serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah sosial. Contoh nyata adalah program jaminan kesehatan nasional atau JKN BPJS kesehatan dan subsidi energi kebijakan. Ini melalui siklus informasi, implementasi, evaluasi hingga terminasi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas dipahami? Jadi untuk kebijakan publik ini, misalnya teman-teman di kampus sendiri ada apa? Ada BPJS kesehatannya, ada BPJS apa lagi? BPJS ketenaga kerja. Jadi ada perbedaannya. BPJS kesehatan itu seperti yang teman-teman miliki diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah sosial. Di situ kan ada salah satu contoh mengenai tentang BPJS. Pertanyaan saya seperti itu, BPJS itu berlaku ketika kita sakit. Nah, kenapa di saat kita sakit dan membawa BPJS penanganannya malah lebih buruk? Alasannya kenapa? Apakah mungkin dari pemerintah sekedar membuat keputusan tapi tidak memberikan dana, ataukah seperti apa? Sehingga penanganan kesehatan di rumah sakit sangat minim untuk orang yang melakukan atau menggunakan BPJS. BPJS itu sangat minim, Apakah pemerintah cuma membijaki hal seperti itu, tidak mendanai? Banyak sekali kasus-kasus yang terjadi. Teman-teman yang lain juga alami tidak? Sudah pernah temani keluarga untuk ditangani dengan kartu BPJS yang pelayanannya minim atau masih bisa dikatakan buruk, belum baik. Selain siapa nama Marta ada juga? Ada, sama. Kemarin keluarga ditaruh di kelas apa? Kelas berapa? Hah? Di kelas tidak mampu. Ya, jadi banyak sekali kasus-kasus yang seperti itu. Ternyata ada kasus di daerah saya sendiri, yaitu BPJS-nya itu sudah mati, sudah tidak berfungsi katanya. BPJS itu siapa yang buat? Dinas sosial ya? BPJS kan didapat dari dinas sosial. Sesuai dengan penjelasan ini, ya kan? Jadi kalau teman-teman mendapat BPJS kesehatan, berarti itu yang kasih keluar itu dinas sosial. Nah, saya juga pernah punya kasus yang sama seperti teman-teman sampaikan tadi. Nah, keluarga saya anaknya kecelakaan dan harus dioperasi karena kepalanya terbentur dan ada sepotong kayu yang masuk di kepalanya dan itu harus ditindaklanjuti dengan tindakan yaitu operasi. Nah, mereka menggunakan fasilitas dengan BPJS sosial, kesehatan masyarakat. Nah, ternyata sampai di rumah sakit ya, seperti yang teman-teman sampaikan. Terus saya sendiri karena keluarganya, saya datang di instansi terkait. Cek begini, ternyata BPJS-nya sudah tidak berfungsi, artinya sudah tidak aktif. Kenapa rumah sakit melayaninya kurang maksimal? Yang namanya pelayanan di rumah sakit ya, pasti apa yang terjadi di rumah sakit? Kalau pasien pasien normal nih, ya kan? Kalau pasien normal itu kadang cepat, ya kan? Makanya banyak sekali pasien yang menggunakan BPJS itu mengeluh, katanya pakai BPJS ini paling lama, paling ini. Nah, itu kesalahan di dinas, bukan rumah sakit.
Jadi kalau misalnya rumah sakit cek data kamu aktif dan data kamu itu terbayar lancar, berarti pelayanannya pasti prima, gitu, secepatnya. Tapi karena tadi istilahnya ATM kamu tuh nggak ada saldo, ya tak? Yang tadi kasusnya apa? BPJS-nya sudah tidak aktif. Kesalahannya di mana? Kesalahannya di dinas sosial atau yang memberi kartu BPJS itu. Apakah dia tidak bayar? Kan tiap bulan itu harus bayar, ya tak? Misalnya nih, pemerintah kasih gratis untuk kesehatan masyarakat dengan kartu BPJS, ya tak? Berarti tiap bulan atau berapa waktu pemerintah harus isi saldo di BPJS, artinya dia bayar, ya tak? Kalau kelas A bayarnya berapa tiap bulan, ya tak? Ada yang punya BPJS sendiri mandiri artinya ada, atau semua dikasih sama pemerintah? Dikasih pemerintah. Sudah cek keaktifannya? Sudah aktif. Nah ini berbahaya nih, ya tak? Kalau sudah tidak aktif berbahaya, besok sakit perut. Nah, nanti dokter tidak mau langsung berpindah, atau ya, cek dulu. Ini bisa masuk di mana? Jadi teman-teman bisa secepatnya cek status BPJS teman-teman atau keluarga sendiri. Kalau misalnya sudah tidak aktif, ya bisa lapor di dinas terkait atau instansi terkait. Takutnya jangan sampai ada waktunya, periodenya, yaitu misalnya ini cukup 5 tahun nih, atau 5 tahun harus diperbaharui lagi datanya, gitu. Jadi kita juga harus apa? Aktif. Yang tadi ada poin yang sama-sama harus punya partisipasi yang sama. Ditanyakan, ini kapan masa berlakunya? Oh sampai sekian, dari 2025 sampai 2030 masa berlakunya. Sehingga kalau sampai 2030 ya, itu harus perbarui data dulu, atau data-data diperbarui baru kita bayar lagi. Jadi kalau misalnya ada keganjalan ya tanya saja di dinas terkait, ya tak? Semoga yang ada di sini ya, BPJS-nya belum mati atau sudah dinonaktifkan, ya, seperti kasusnya Marto. Nah, sistem pemerintahan. Ada yang tahu sistem pemerintahan Indonesia itu apa? Apa? Sudah tahu nih, sudah pintar belum nih? Sebelum dikasih pintar. Dan dari struktur lembaga negara utama di Indonesia meliputi MPR, Presiden, DPR, DPD, MA, dan MK yang beroperasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau Presiden sendiri sudah tahu fungsinya, ya, MPR sendiri sudah tahu fungsinya, dia bekerja untuk apa, terus DPR fungsinya apa, DPD fungsinya apa, Mahkamah Agung, MA ini Mahkamah Agung fungsinya apa, dan MK itu fungsinya apa. Jadi MK itu bukan mata kuliah tapi Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau ada singkatan begini berarti kita harus tahu singkatannya apa. Lembaga-lembaga ini harus bekerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Biar kenapa? Biar menjawab visi misi negara, visi misi daerah. Di mana visi misi negara, visi misi daerah itu tidak terlepas dari ini Undang-Undang Dasar 1945. Baik, itu tadi adalah penyampaian singkat dari pertemuan kita pada pagi hari ini, dan selanjutnya saya akan meringkas apa yang kita sudah bahas bersama pada kesempatan ini. Yang pertama yaitu ringkasan dari konsep dasar dan ruang lingkup ilmu pemerintahan, di mana ringkasan ruang lingkup ilmu pemerintahan itu yang pertama adalah pengertian ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari bagaimana pemerintahan dibentuk, dijalankan, serta bagaimana kekuasaan dan kebijakan publik dikelola, fokusnya pada struktur fungsi dan proses serta dinamika dalam
penyelenggara pemerintahan. Yang kedua adalah unsur-unsur pemerintahan, terdiri dari 3 unsur pokok. Yang pertama adalah wilayah, terus yang kedua rakyat, dan yang ketiga adalah pemerintah atau lembaga atau aparat penyelenggara kekuasaan. Terus yang selanjutnya, yang ketiga adalah tujuan ilmu pemerintahan, di mana tujuan ilmu pemerintahan itu sendiri adalah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan partisipatif dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Terus ringkasan yang selanjutnya yaitu keempat adalah objek kajian, di mana objek kajian adalah proses administrasi pemerintahan, hubungan pusat dan daerah, kebijakan publik, demokrasi partisipasi masyarakat, dan etika dan integritas birokrasi. Terus yang selanjutnya yang kelima yaitu adalah ruang lingkup ilmu pemerintahan, di mana ruang lingkup ilmu pemerintahan meliputi yang pertama teori pemerintahan atau sistem pemerintahan, bentuk negara dan kekuasaan, institusi pemerintahan di mana terdapat legislatif, eksekutif, dan yudikatif, manajemen dan administrasi publik, hubungan antar pemerintahan, pusat daerah dan antar negara, peran masyarakat dalam pemerintahan atau partisipasi pengawasan dan lain-lainnya. Itu adalah ringkasan dari materi kita pada hari ini. Terus ada kesimpulan yang akan saya sampaikan untuk materi pengantar ilmu pemerintahan atau dengan subpokok ringkasan dan dengan subpokok materi yaitu konsep dasar dan ruang lingkup ilmu pemerintahan. Nah, kesimpulan dari materi kita hari ini adalah ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari mekanisme kekuasaan dan tata kelola negara dalam kerangka sistem pemerintahan. Ilmu ini bersifat multidisipliner karena berkaitan erat dengan politik, hukum, administrasi, dan sosiologi. Dengan memahami konsep dasar dan ruang lingkupnya, kita dapat mendorong terbentuknya pemerintahan yang baik atau yang tadi kita sudah jelaskan yaitu good governance dan demokratis yang berpihak pada kepentingan rakyat secara meluas. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa menyimak dan simpulkan ulang apa ringkasan dan kesimpulan yang saya sudah sampaikan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan lagi? Oke, baik, kalau tidak ada, saya rasa cukup ya pertemuan kita pada hari ini. Nanti kita lanjut lagi, lanjut diskusi, lanjut menjelaskan, mengkaji ulang kembali tentang materi-materi yang ada di dalam mata kuliah ini, yaitu mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan. Jika tidak ada yang mau disampaikan lagi, saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang.